Yang namanya hukum aslinya itu melindungi rakyatnya, memanusiakan manusianya. Tapi ingat, kalau ada orang yang bermain dengan hukum, orang bermain dengan hukum, yang kena itu bukan hanya dirinya, tapi bisa semuanya itu loh, bisa kena orang yang tidak salah pun bisa kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita NU Tulen. Nah, di sini kita ada program baru nih namanya Nukes NU Podcast. Di sini kita udah kedatangan narasumber yang insya Allah paten pada bidangnya. Bernama Said Muhtar MH. Apa kabar, Bang? Baik, saya klarifikasi. Nama saya bukan Said Muhtar, Muhtar Said. Oke, Muhtar itu pilihan, Said orang bahagia. baik, Bang. Jadi Pilihan kita bahagia. manggilnya lebih baik Bang Muhtar atau Bang Said? Silakan Said aja, nggak Bang apa-apa. Said. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, kita bakal membacakan portal berita yang beliau tulis. Penyiram air keras ke novel Baswedan dituntut ringan. Muhtar berpendapat berakibat cacat permanen seharusnya 7 tahun penjara. Nah, tadi Bang Said kan ditulis di sana di rmol.id dituliskan bahwa kedua orang tersebut, si Kadir dan si Ron ini menciderai kehormatan Korps Bayangkara nih. Nah, dalam konteks menciderai Polri itu dalam sudut apa nih? Apakah dari segi dia sebagai anggota Polri atau dia menciderai sebagai kepercayaan masyarakat umum nih, Bang Said? Ya, jadi begini, kenapa saya berpendapat bahwa ini seharusnya itu berat hukumannya? Karena dia itu pertama penegak hukum. Ini bukan hanya asumsi ya, tapi ini sudah teori atau azas ilmu hukum pidana. Contoh, dalam hukum Islam pun begitu. Kalau sampean nggak paham hukum, kemudian melanggar, itu kan nggak masalah, dimaafkan. Tapi kalau sampean ini Mas Syafi'i ini sudah tahu hukum tapi yang melanggar, itu kan seharusnya diperberat. Iya. Itu dalam sistem fikih pun demikian dalam sistem hukum nasional KUHP. Orang dia polisi kok, penegak hukum. Kalau penegak hukum kan tentunya tahu kan kalau perbuatan A begini, B begini, C begini, maka seharusnya dia tahu. Loh, kalau dia tahu kenapa ia melakukan itu? Diperberat dong, apalagi di situ ada yang namanya dia berseragam. Yang namanya berseragam itu kan juga penegak hukum itu harus menjaga etika. Contoh, jadi kalau kita melihat tegaknya hukum itu dipengaruhi 3 hal. Legal substansi itu, substansinya hukumnya, legal culture, kebudayaannya, kemudian legal structure itu aparatnya. Loh, kalau misalkan aparatnya sudah berani melanggar hukum, terus gimana hukum itu sendiri itu loh. Nah, ini yang saya sorot. Saya tidak akan nyorot itu si Kadir, si apa dan sebagainya. Saya tidak pernah kemudian menghakimi soal individu, tapi tindakannya itu yang kemudian harus diungkap. Saya juga tidak kenal novel Baswedan. Saya juga nggak kenal, nggak akrab dari siapa novel, saya nggak paham. Tapi ini konteksnya adalah konteks penegakan saya sebagai seorang akademisi adalah pertanggungjawaban saya sebagai ilmuwan. Itu aja. Pertanggungjawaban saya, saya harus mengatakan itu sesuai dengan kaidah dan asas. Nah, menurut saya maka itu adalah seharusnya diperberat. Kenapa 1 tahun? Kan lucu banget. Ini yang malah akan munculkan wacana kalau orang kecil itu terjeratnya mudah, kalau orang yang berpangkat terjeratnya sulit. Orang nyolong, orang mukulin aja, orang mukulin itu penganiayaan, tawuran atau apa sebagainya itu lebih dari 1 tahun tuntutnya. Ini yang sudah menyebabkan cacat, kok bisa hanya tuntutan 1 tahun itu loh. Ini bagi saya ini apa-apaan nih hukum di negeri ini itu loh. Ini terlalu general ya. Berarti saya ngomong apa-apaan sih jaksa penuntut umum kok membuat keputusan seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan dan wajar saja publik bertanya. Kemudian kan muncul meme itu banyak, kalau orang miskin ini disampai 11 tahun, 15 tahun dan sebagainya.
Tapi ini kok ini ada apa ini? Apakah ada lingkaran kekuasaan di situ? Wajar dong orang bertanya begitu kan, wajar dong orang bermimpi seperti itu ya, berasumsi. Nah seharusnya ini Pak Jaksa itu juga kemudian mengklarifikasi atau kemudian menyatakan apa dan sebagainya, karena apapun itu orang akan mengaitkan. Kenapa mengaitkan? Jaksa kan masuk dalam wilayah eksekutif karena ia dipilih, ditunjuk atau dinilai oleh presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintah. Kan malah nanti muncul istilah, wah ini pasti presiden bermain ini, kan muncul istilah seperti itu nanti. Jadi hilang kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum jatuhnya. Betul, trust, katanya polisi juga pelayan masyarakat dan lain sebagainya. Jaksa, apapun jaksa itu dibayar oleh masyarakat, pajak-pajak dari masyarakat, maka namanya adalah badan publik. Wajar dong masyarakat seperti itu, menurut saya seperti itu. Nah berarti kalau misal dari kita melihat dari, Saya belum minum nggak ini? boleh. Oh iya. Karena iman-iman ini. Terus. Ya. Nah terus jadi kalau misal kita sebagai warga biasa nih yang melihat kasus ini, berarti masyarakat umum berpendapat bahwa hukum itu di Indonesia emang dari dulu tuh emang tajamnya ke bawah, tidak ke atas. Menurut pandangan Bang Said itu seperti apa nih? Itu hak masyarakat bilang begitu kan. Karena gitu, meskipun kenyataannya ya kadang ya nggak harus itu semuanya. Nanti ada juga yang penegak hukum yang baik dan sebagainya. Tapi kebanyakan faktanya emang demikian. Makanya ini soal politik hukum atau goodwill, soal goodwill masyarakat, goodwill pejabat atau penegak hukumnya loh. Kalau dia memang katanya itu penegak hukum ya berantas habis dong, nggak usah pilih-pilih, nggak usah tebang pilih. Iya. Kalau tebang pilih bahaya itu. Ingat dong. Kalau teman-teman tahu, Mas Syafi'i tahu tentang Dewi Themis itu, simbol keadilan itu, ini asumsi saya sih. Dewi Themis itu kan orangnya kan lemah gemulai, kelihatan patungnya lemah gemulai, terus kemudian ia kelembutan, dan dia pakai jubah yang ya apa namanya itu aduhai lah gitu. Iya. Maksudnya aduhai itu keren lah. Tapi dia ditutupi matanya dengan membawa pedang. Artinya apa? Dewi Themis itu ia tidak melihat siapa yang akan memeluknya misalkan, dan siapa yang akan menciumnya lah. Suka-suka karena matanya tutup kan? Iya. Tapi kan itu dipeluk kemudian dicium dengan mesra. Tapi ingat, kalau Dewi Themis kemudian diperlakukan dengan kasar dan lain sebagainya, itu pedangnya ini akan bisa mengena ke siapa saja, bukan hanya orang yang membuat kasar kepada dirinya. Karena ya ditutup kan bisa begini-begini kan, suka-suka dia karena ditutup. Artinya apa? Yang namanya hukum aslinya itu melindungi rakyatnya, memanusiakan manusianya. Tapi ingat, kalau ada orang yang bermain dengan hukum, yang kena itu bukan hanya dirinya, tapi bisa semuanya itu loh, bisa kena. Orang yang tidak salah pun bisa kena itu loh. Kasus misalkan kasus file seperti ini, kalau bermain-main dengan hukum, ya wajar saja dong kalau orang itu merasa dikhianati oleh hukum. Loh, saya dulu pernah dituntut sekian, ini ke orang ini sekian. Wajar dong ketika hukum dicaci maki di Indonesia ini. Dan ini negara demokrasi, negara yang hak semuanya bebas berbicara, suka-suka dong berbicara. Nyatanya memang demikian kan gitu dulu. Iya betul. Nah menurut saya seperti itu. Kita harus pada hakikatnya yang pertama kita meyakini bahwa hukum adalah memanusiakan manusia, bukan mendiskriminasikan manusia. Ini harus ditegakkan oleh pertama penegak hukum itu sendiri. Ketika kita mau melihat hukum itu berjalan dengan baik. Minum aja bang. Nah terus? Ya ini nggak ada cemilan-cemilannya, minum terus aja. Nah terus kan tadi kita udah ngebahas kalau misalnya dia sudah mengerti hukum, udah tahu di etika-etika yang dalam kepolisian. Nah terus alasan dia itu padahal harusnya memberatkan kan ya bang ya. Yeah. Nah terus dari situ kita bisa lihat nih kasus Novel Baswedan itu udah molor selama kurang lebih 3 tahun. Yeah. Ketika kita tarik ke persidangan kemarin itu, jaksa penuntut umum itu mengatakan bahwa meringankan masa hukuman karena beliau
kedua terdakwa itu pertama adalah mengabdi lama di kepolisian. Ya. Yang kedua adalah bersifat kooperatif. Ya. Nah, di sana itu kita bisa berpikir dan menganalogikan bahwa kooperatif di mana dalam kedua orang itu terdakwa tersebut. Nah, maksudnya kalau kalau misalnya dibilang kooperatif atau sebelum 3 tahun dia udah muncul dong gitu. Apa karena di sini dia dilindungi oleh Satuan Perlindungan Pertahanan di Indonesia atau bagaimana tuh? Ya, jadi saya pertama luruskan dulu. Ya. Jadi bukan pemberian hukuman jaksa, tapi pemberian tuntutan. Yang memberikan hukuman itu adalah hakim, itu majelis hakim. Jadi ia menuntut 1 tahun dengan dasar meringankannya adalah para penegak hukum dan kemudian kooperatif dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya bantah bahwa itu kebalik itu loh. Itu kebalik. Kalau misalkan dia memang kooperatif, kenapa dulu gak menyerahkan diri? Iya, betul. Di awal-awal itu loh. Iya. Harus ada tim pencari fakta sampai presiden turun tangan itu loh. Atau berjanji dia. Atau berjanji dan sebagainya. Ini kan juga persoalan yang harus, pertanyaan masyarakat seperti itu wajar saja. Dan kemudian ini kooperatifnya di mana? Iya. Itu. Ini yang harus kita lihat bedah. Kita bedah. Yang dimaksud meringankan itu bukan orangnya baik, orangnya bukan, tapi ya kemudian kooperatif dan kemudian dia mau membongkar bahwa dia tidak sendirian, dia bersama AA, tujuannya apa. Dan sekarang dia nyiram Novel Baswedan itu tujuannya apa? Nah, itu. Motifnya itu apa? Motifnya apa? Kok tiba-tiba, ya nggak mungkin aku tiba-tiba nyiram kamu kalau saya nggak mangkel dengan kamu itu loh. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah dan sebagainya. Terus masalahnya apa? Tentang apa? Tentang hutang kah? Tentang rebutan pacar kah? Tentang apa kah? Itu kan kita juga harus selidiki. Iya. Gitu. Ya saya yakin polisi atau aparat penegak hukum yang lainnya itu punya kemampuan untuk itu karena alat-alatnya juga sudah canggih. Kan? Sudah nggak bisa dibohongin lagi lah. Gitu. Nah, terus di sini tuh kita masa ketua juga nih Bang. Kita tuh masih bingung, di portal berita banyak kan ada yang bilang suatu putusan, tuntutan. Sebenarnya putusan sama tuntutan itu dalam pengadilan itu bedanya di mana sih Bang gitu? Kalau tuntutan itu jaksa namanya jaksa penuntut umum. Dia yang berkewenangan menuntut. Nah, kalau bentuknya putusan itu adalah pengadilan atau majelis hakim, dia berbentuk putusan. Jadi jaksa itu memohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan selama sekian gitu loh. Nah, ada azas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh membuat putusan lebih dari tuntutan yang dibuat oleh jaksa. Artinya hakim itu tidak boleh membuat putusan lebih dari 1 tahun gitu loh. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, maka namanya hakim dalam persidangan majelis itu tidak boleh ultra petita, tidak boleh melampaui apa yang diinginkan oleh jaksa penuntut umum itu loh. Nah, begitu. Tapi ada beberapa yang kemudian jurisprudensi yang mengatakan putusan hakim itu melebihi tuntutan jaksa. Nah, disinilah kalau memang jaksanya menuntutnya 1 tahun ya silakan, tapi kita dorong majelis hakim dan sebagainya untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Semoga majelis hakim juga melihat fakta di persidangan nantinya, melihat bahwa ini kamu polisi kok melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seharusnya kamu kan menjadi contoh. Nah, gitu-gitu kan. Ini nanti semoga majelis itu menggali itu supaya ia bisa membuat putusan lebih dari itu, lebih dari 1 tahun itu. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang diharapkan oleh masyarakat umum pada umumnya, pada dasarnya begitu. Nah, jadi gini Bang Said. Tadi kan kita berbicara secara gambaran umumnya. Ya. Nah, terus kita kembali ke pasalnya nih. Kan tadi yang ditulis oleh Bang Said di rmol.id dikatakan bahwa seharusnya itu hukuman paling itu 7 tahun. Nah, padahal kita merujuk kepada pasal primer yang dituduhkan itu adalah pasal 353 ayat 2. Nah, menurut Bang Said itu apakah sudah tepat langsung ke ayat 2 atau kita menurut dulu ke ayat 1?
Ya, jadi posisinya begini ya. Yang namanya sistem peraturan perundang-undangan itu kan harus skematik kan. Harus skematik. Misal pasal satu apa, pasal 2 apa. Kalau pasal satu terpenuhi dulu. Oh, ternyata pasal satu terpenuhi, maka kemudian ke pasal 2 kan begitu. Jadi skematik itu. Nah, soal ini kan yang jadi perdebatan adalah soal ini nyiramnya itu tak sengaja lah itu loh. Iya. Nah, padahal kalau dalam hukum pidana itu ada yang namanya kesengajaan kepastian, kesengajaan apa namanya menyadari kemungkinan, dan kemudian kesengajaan sebagai maksud itu OPEC. Jadi kalau dalam ini kita kalau ngomong kesengajaan itu harus dilihat begini loh. Contoh, saya mukul sampean. Iya. Nah, takut dulu lah. Nah, pertama, bisa saja saya akan ngomong, aku nggak sengaja kok, saya cuma waktu itu melindur misalkan, melindur. Itu bisa katakan tak sengaja. Tetapi saya mukul dia berkali-kali gitu loh. Itu kan secara apa niatnya itu bukan hanya soal nggak sengaja, tapi memang itu disengaja. Yang pertama. Contoh yang kedua, soal korupsi misalkan. Tiba-tiba seorang pejabat A, pejabat B dan sebagainya atau orang yang lainnya yang berkepentingan dengan urusan tersebut ngasih uang kepada sampean. Sampean bisa ngelak, oh itu kan bayar hutang misalkan. Kan kemudian bisa tanya hutangnya berapa. Atau orang mengatakan, oh itu kan cuma sedekah ya gitu kan. Tetapi terus ditelusuri sedekah terus menerus itu loh. Nah, itu kan ada kesengajaan ini loh. Nah, masuklah kategori itu. Kemudian muncullah dalam kasus novel ini. Kemudian muncul dia habis sholat kan, ceritanya kan dia habis sholat subuh ya. Iya, habis sholat subuh. Kemudian tersiramlah dia subuh-subuh itu. Orang logika mana? Memang gue nggak pakai logika ya. Tapi kita akan bahasa umumnya, bahasa masyarakat awamnya adalah logika mana yang namanya habis subuh biasanya orang kedinginan, ngopi-ngopi, tidur, bahkan kita kalau sampean-sampeannya selimutan kan, wah, mancal kemulah selimutan, tiba-tiba ia nih apa namanya punya kehendak untuk ke rumahnya novel di musolanya, kemudian nggak nyiram, dikatakan nggak sengaja itu. Nggak sengaja katanya. Itu sampai si terdakwanya itu rumahnya mana itu? Pasti kalau misalkan subuh-subuh dia kan pasti datangnya tidak subuh tuh. Pasti udah mengintai dia. Dia mengintai kan. Iya. Itu dikatakan nggak sengaja. Berarti dia itu lindur itu dari rumahnya ke situ, misalkan itu. Coba cek rumahnya terdakwa itu. Alamatnya di mana? Alamatnya di mana itu? Berapa kilo dia itu? Masa lindur berkilo-kilo, misalkan gitu loh. Nah, soalnya adalah kesengajaan itu kan. Nah, kita harus lihat posisi kasusnya memang seperti itu. Kok dikatakan nggak sengaja itu bagaimana? Ini kan nggak nalar gitu loh. Betul. Nggak nalar di orang manapun lah, lihatlah orang mana, orang awam pun bisa melihat seperti itu. Nah, yang memberatkan adalah kesengajaan, kecuali kalau dia memang kesengaja mungkin tuntutan ancaman pidananya bisa lebih ringan. Oh, nggak sengaja kayak saya kemudian apa namanya kesampaian, sorry kan bisa begitu kan. Iya, betul, bisa begitu. Nah, ini kan niat. Kalau misalkan saya nggak kenal sampean, saya dari Depok tiba-tiba ke sini kemudian mukul sampean, itu gimana itu? Kan masa dikatakan nggak sengaja? Kecuali saya ini, kamu pengurus IPNU, kita biasa ketemu di sini dan nongkrong bareng, ngopi-ngopi bareng, kemudian nggak sengaja nyampluk kamu, kan nggak sengaja bisa dikatakan kita sering kumpul kok. Iya. Nah, pertanyaan dia sering kumpul nggak dengan novel? Ya gitu. Terus kemudian tiba-tiba apa sih niatnya dia dari rumah ke situ bawa air keras? Apa air keras namanya? Air keras. Nah, air keras itu bukan hanya alkohol ya. Jadi bawa air keras, mau ngajak, yuk novel main keras-kerasan itu. Itu kan juga lucu juga itu. Terus dia WhatsApp nggak dengan dia terus itu sudah logika yang tidak bisa dimaafkan lah, ya, dimaafkan. Digambarkan apa saja itu nggak bisa dinalar lah sama logika. Nah, mungkin hanya itu. Jadi dia kenapa ya dikenakan pasal yang ringan seperti itu. Jadi jangan sampai si jaksa penuntut umum ini membuat
wacana masyarakat bahwa ini jaksa kok bisa juga yang mempermainkan pasal ya. Nanti dituduh loh oleh masyarakat ini jaksa jual beli pasal itu. Nah itu jangan sampai. Kenapa? Apapun itu masyarakat masih butuh hukum, masih butuh penegak hukum. Kalau nggak demikian masyarakat nggak akan tertib. Iya, betul. Jangan salahkan masyarakat terus dong. Kalau memang penegaknya aja seperti itu. Contoh kasus lagi, misal ini jalan apa new normal ini seperti ini. Ketika ada mall buka, misalkan ini ngilangin sedikit ya, mall buka, ada masyarakat berbondong-bondong ke situ, yang disalahkan masyarakatnya. Itu kan lucu. Kenapa yang disalahkan masyarakatnya? Dikatakan masyarakat kurang disiplin, masyarakat bodoh, masyarakat dan sebagainya. Ya kan lucu, ya tinggal aja pemerintah ngomong tutup mall, selesai. Iya, udah selesai. Selesai. Ini masyarakat salahkan terus, sudah bayar, salahkan. Ini gimana ini negara ini? Negara ini sudah dipegang orang-orang amatiran, ini gimana? Penegak hukumnya juga amatiran, ini gimana ini seperti ini? Siap chaos lagi ini. Nah, jangan sampai ada wacana seperti itu gitu loh. Nah, sebagai aparat penegak hukum yuk ayo didik masyarakat. Cara didiknya gimana? Cara kiai-kiai kita lah, kiai-kiai di NU itu kan begitu kan. Ngajak yuk puasa, yuk dia puasa sendiri. Yuk sederhana, dia juga sederhana sendiri. Lihat-lihat kampung kiai-kiai kampung itu kan begitu kan. Dia bertani, masih apa namanya? Sudah bertani, masih rumahnya itu 24 jam buka non-stop. Kopinya dari mana itu? Nah, itu kan juga lucu-lucu. Makanya kalau sampean tuh main ke kiai silaturahmi bawa kopi dong. Bukan untuk kiainya, nanti tamunya itu loh banyak itu loh. Jadi bisa menyediakan itu. Baik, baik. Nah, kamu menyediakan saya kopi ini kan kopi saset. Nah, nggak apa-apa, namanya pelajar. Nah, terus dari ini Bang Said, nah sebenarnya jaksa penuntut umum itu bisa nggak sih mempengaruhi keputusan hakim gitu? Ya, jaksa pada dasar itu menyodorkan proposal lah, cara awalnya itu menyodorkan proposal. Nah, bukan keputusannya, Iya. putusan. Karena beda. Kalau psiking itu kalau pemerintah itu punyanya keputusan atau psiking. Tapi kalau peradilan punyanya putusan. Karena vonis. Nah, sama saja gambarnya itu ia menyodorkan proposal kepada hakim lah. Ya kalau kalian buat kegiatan itu menyodorkan proposal kepada senior lah itu. Nah, ketika menyodorkan proposal itu juga dia melakukan hal-hal yang caranya gimana putusannya bisa ngikuti proposal kita kan gitu, bisa diikuti lah ya. Betul, betul. Nah, itu artinya juga bisa mempengaruhi. Ya ini tapi kalau jaksanya itu mempengaruhi demikian, kuasa hukumnya si terdakwa juga berharap seperti itu, ya sudah selesai toh. Nggak ada pembelaan kan. Nanti kan kuasa hukum ngomong, saya setuju deh apa namanya tuntutannya jaksa, selesai. Itu langsung diputus bebas itu karena ada berapa tahun dan studi. Kan misalkan diputus 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan, keluar deh langsung. Selesai. Terus di mana yang namanya nih ya, yang namanya sistem peradilan pidana, hukum itu pertama satu sebagai ajang pembalasan, yang kedua sebagai pendidikan, pembinaan dan lain sebagainya. Kalau seperti ini kan nggak ada pembinaannya sama sekali, baik pembinaan bagi terdakwa maupun pembinaan bagi masyarakat. Yang terpenting adalah dalam negara Indonesia itu kan pengaruhnya ada welfare state, negara kesejahteraan. Artinya apa? Tidak boleh negara membuat keputusan yang merugikan masyarakat. Nah, artinya yang diutamakan siapa? Masyarakat. Itulah cita negara. Negara didirikan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan itu maka kesejahteraannya melalui hukum. Hukum itu kemudian mengayomi masyarakat, mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Persoalannya kalau hukumnya alatnya saja itu rusak, gimana mau mensejahterakan rakyat? Betul. Nah, ini yang harus kita sadari. Yuk kita bangun bareng-bareng marwah hukum. Hukum adalah panglima tertinggi dalam negara hukum, bukan politik. Wajar saja orang menyangkut pautkan masalah novel ini masalah politik.
Jangan sampai ada orang yang mengatakan itu, karena hukum harus ada kepastian. Nah, hukum itu pertama kepastian hukum itu penting, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga keadilan. Loh, kalau nggak bisa ini nggak bisa adil dan sebagainya, nggak bisa menurut tiga-tiganya ini sulit, makanya diutamakan apa? Kemanfaatan. Apa sih manfaat hukum itu? Nah, itu filosofi ini harus belajar berapa SKS ini. Udah banyak ini. Ya. Baik Mas Said. Nah, di sini kita ada ceritanya netizen nih, Bang Said. Kita minta komentar Abang nih. Kenapa sih kok mereka bisa bisa berbuat seperti ini? Apa mereka itu sebagai alat buat ngasih tahu pemerintah ini loh salah, ini tuh kurang tepat. Nah, silakan Bang, kita lihat. Yang jual hukum itu ya? Iya. Jual hukum. Jualan apa Bang? Rapi banget gitu ya? Iya. Jadi sekarang tuh kayak politik hukum produk hukum itu udah kayak barang jual beli jadinya jatuhnya kalau kita lihat di gambar ini. Ya, kalau sebagai negarawan ya. Iya. Kalau sebagai negara, meme seperti itu sebagai kritikan seharusnya. Iya. Tapi kok secara hukum ini dibenarkan atau diperbolehkan atau enggak, Bang? Bagi saya sah-sah saja. Ini negara demokrasi kok. Itu yang menjadi nggak ada masalah, nggak ada problem. Yang menjadi problem adalah ketika ada kritikan seperti itu kemudian dilaporkan, ditindak, diciduk. Nah, ini problem ini. Ini bukan orde baru, Bro. Kita sudah lama NU itu terkungkung orde baru itu loh. Nah, gini kan lucu. Lagi-lagi tadi ini. Lagi next. Ya, lagi yang anak yang nenek-nenek tadi loh. Nah, dituduh curi getah karet, kakek di Simalungun dituntut 10 bulan penjara. Padahal ini kan ada budayanya kan itu, yang namanya masyarakat kalau di Jawa itu ada apa namanya itu gasrah ngambil sisa-sisa yang ada di pekarangan, recak kayu. Kalau dulu di pesantren kan, kalau di pesantren itu kita di hutan ambil kayu-kayu yang jatuh-jatuh loh, sisa-sisa itu untuk masak itu loh. Ya itu kan biasa aja, nggak dikatakan pencuri toh dan sebagainya, ya biasa aja. Apalagi di di tempatnya kiai kan, kita ambil di tempatnya kiai, kita akan ngomong bahwa kiai itu kan ikhlas, ngasih ilmu aja ikhlas, apalagi ngasih harta bendanya kan gitu. Ya itu kan hal seperti itu bisa kena loh. Iya, cuma seperti 10 bulan itu kan hal ringan, tapi kok tuntutannya tuh tinggi gitu. Iya. Padahal ada budaya-budaya yang melindungi di situ. Padahal nggak harus ke meja hijau diomongin. Nggak bisa ya Bang ya. Itu bisa diomongin dan lain sebagainya, ngobrol. Kalau memang dia nggak mau diambil tanahnya ya sudah, nggak usah. Gitu. Ini persoalannya kan novel tuh saya matanya cacat. Iya. Nggak mau begitu kan? Nggak akan ada yang mau juga orang. Ini kamu nih sudah nggak ganteng, disiram tambah nggak ganteng lagi tuh. Nggak laku ini gitu. Nah itu kan cacat lah ini soal itu. Nah ini bahaya. Berarti kan dia sudah melukai karya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kan nggak boleh menghakimi. Nah itu yang jadi problem. Nah setelah itu setelah panjang lebar udah kita bahas nih Bang Said, kita butuh closing statement nih dari Abang Said nih. Untuk kasus Novel Baswedan ini. Iya, kalau soal proses statement ini masih panjang. Iya, karena kasusnya belum ingkrah juga ya Bang ya? Ya, belum ingkrah karena masih dalam proses. Iya. Maka saya sebagai akademisi bidang hukum mempunyai kewajiban moral untuk mendorong hakim, meskipun hakim itu dia sifatnya netral ya. Tapi saya ingin mengatakan, mengetuk hatinya para majelis supaya dalam melakukan putusan itu bisa ultra petitah di luar dari tuntutan jaksa penuntut. Kenapa demikian? Ingat, yang namanya hukum itu adalah melindungi. Kalau si Novel aja yang dia pejabat KPK, yang dia juga pejabat polisi bisa dipermainkan, apalagi orang-orang semacam kita, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya power, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kapital politik yang kuat, yang nggak punya kapital ekonomi yang kuat, dia hanya akan tertindas, tersiksa,
Dan coba bayangkan kalau ini yang menimpa kakekmu, kamu sendiri, saudaramu dan sebagainya, kamu lantas kemana? Kalau hukumnya sudah bobrok seperti ini, kamu mau minta tolong kepada siapa? Betul, nggak ada yang bisa dipercaya Nggak lagi. ada yang bisa percaya. Kamu mau minta tolong ke orang lain, kamu uangnya nggak ada. Kamu minta tolong orang lain, kamu nggak punya backingan yang kuat. Kamu mau minta tolong ke siapa? Minta tolong kepada malaikat untuk manggil saja nyawamu itu loh. Misalkan ketimbang mengalami kepedihan di dunia ini itu loh. Nah itu dampaknya, itu salah satu mungkin pesan saya supaya jangan khianati hukum, jangan permainkan hukum. Ingat Dewi Temis, simbol hukum, simbol yang tidak melihat siapa apa dan posisinya apa, tapi ia tegakkan dengan norma dan asas-asas yang berlaku. Keadilan, kemanfaatan, kepastian itu harus dijunjung tinggi di negara Indonesia yang memilih negara berdasarkan hukum itu sendiri. Sebagai panglima, hukum adalah sebagai panglima di Indonesia, bukan politik, bukan kekuasaan, bukan pengusaha, bahkan juga bukan rakyat kecil. Dan hakim itu harus mengedepankan itu semuanya. Dia harus memeriksa secara holistik. Holistik artinya bukan hanya di persidangan itu saja, tapi dia mempunyai kewajiban untuk menggali lebih dalam lagi. Nah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih nih kepada Bang Said yang udah sharing-sharing dan bincang-bincang pada kami. Nah, buat para penonton yang setia nih, tunggu aja terus, kita bakalan ngulik-ngulik lagi topik yang hits yang ada di Indonesia. Nah, tapi jangan lupa nih tombol like, subscribe-nya. Nah, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.